habis gelap, terbitlah terang. Nah, kita pasti kalau mendengar kalimat tersebut, habis gelap, terbitlah terang, maka kita akan teringat kepada satu orang sosok yang luar biasa, ya, perempuan Indonesia yang pada saat 200 tahun yang lalu ternyata Indonesia sudah memiliki seorang perempuan yang luar biasa, yaitu adalah Ibu Kartini. Nah, pada saat itu banyak sekali keinginan-keinginan beliau yang ingin merubah, ya, karena beliau itu sangat peduli terhadap masyarakat sekitarnya dan juga sangat peka akan keadaan saat itu yang memberlakukan kaum perempuan itu ternyata masih di bawah dari kaum laki-laki. Nah, oleh karena itu saat itu beliau ingin berjuang bagaimana caranya agar potensi perempuan itu bisa dimunculkan. Ya, tetapi apa boleh buat, ya, pada saat itu potensi-potensi kaum perempuan itu masih terbentur, masih terbatasi atau masih ada hambatannya karena hambatan dari kultur yang berlaku saat itu. Nah, oleh sebab itu timbullah seperti sebuah pemberontakan pada saat itu yang ingin mewujudkan keinginannya itu. Nah, jadi kalau kita lihat atau kita ingat saat itu adalah bahwa sejarah Ibu Kartini itu adalah suatu hal yang menyedihkan, indah, tapi betul-betul sangat gigih, ya, bagi seorang perempuan di saat itu. Nah, kini zaman sudah berganti bahwa sekarang Indonesia sudah sejajar dengan kaum pria, di mana perempuan bisa mendapatkan layanan pendidikan yang sama sampai ke sekolah tinggi dan juga bisa untuk mengabdikan dirinya sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, tentunya hal ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi perempuan. Nah, kemudian apa aplikasinya pada kehidupan modern masa kini? Tentunya perempuan-perempuan sekarang bisa mengekspresikan diri sesuai dengan potensi masing-masing. Kita tahu menteri sekarang juga banyak dijabat atau ada dijabat oleh perempuan-perempuan Indonesia yang luar biasa. Contohnya Ibu Sri Mulyani menjadi seorang Menteri Keuangan, kemudian Ibu Retno sebagai Menteri Luar Negeri, dan juga banyak astronot itu dari perempuan, ya. Nah, jadi sekarang kalau untuk perempuan sangat terbuka. Nah, sekarang bagaimana kita mensejajarkan diri? Apakah hanya terbatas kepada simbol kalau kita merayakan Hari Kartini itu hanya dengan menggunakan kebaya, kemudian selendang, dan kita mengingat sejarah dari Ibu Kartini saja? Nah, ternyata tidak. Jadi sekarang kita mengisi hari-hari yang sudah diperjuangkan oleh beliau itu dengan memberdayakan perempuan. Ya, bagaimana memberdayakan perempuan? Bukannya kita untuk mendapatkan hak yang lebih dari laki-laki, tidak, tapi kita mendukung kaum laki-laki untuk juga tetap maju, karena kalau kita sebagai seorang istri, ya, kita harus mendukung, harus mensupport para suami agar menjadi yang terbaik. Nah, jadi kalau saya tarik kesimpulan dengan keadaan masa sekarang untuk Kartini modern, bahwa sekarang bagaimana kita untuk memberdayakan para perempuan, ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai ibu rumah tangga, maka bagaimana kita memberdayakan diri untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Bila kita sebagai seorang ibu, bagaimana caranya kita menjadi seorang ibu yang baik, yang anak-anak itu segala sesuatunya akan bertanya kepada ibunya. Seorang ibu itu adalah sebagai pelindung bagi anak-anaknya, sehingga nanti akan menghasilkan atau akan menggiring, membina anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Nah, bukan sebaliknya bahwa perempuan ini ingin menggembar-gemborkan bahwa harus lebih di depan, tetapi tidak. Ya, bagaimana kita memberdayakan diri kita sebagai atau yang ada di posisinya masing-masing. Ya, bukannya kita misalnya ingin mengambil posisi orang lain atau karena sekarang sudah sejajar, kita harus di depan. Tidak juga seperti itu. Tetapi kita harus tunjukkan potensi kita ternyata bisa. Nah, oleh karena itu, mari kita berdayakan diri kita masing-masing sebagai kaum wanita.
Banyak sekarang edukasi-edukasi yang kita bisa ambil sebagai kaum wanita untuk menambah pengetahuan, baik itu jalur yang formal maupun informal. Ya tentunya dengan media yang sudah banyak atau yang sudah luar biasa ini, kita bisa mudah untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan praktis. Contohnya kalau kita memiliki potensi ibu rumah tangga misalnya, hanya masaknya gitu-itu aja atau masakannya kurang enak, nah tentunya kita harus belajar bagaimana membuat masakan yang enak atau menu-menu yang menarik. Nah kemudian juga sebagai seorang pekerja, kita tetap harus untuk menaikkan pengetahuan kita, menambah wawasan pengetahuan agar menjadi seorang pekerja yang baik di bidangnya masing-masing. Nah, apapun itu, yang penting mari kita tunjukkan sebagai kaum wanita untuk berkarya lebih maksimal, lebih hebat lagi. Oke, selamat Hari Kartini dan selamat untuk para wanita hebat.